A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngaji ini ngantuk-ngantuk, pahalanya gede banget ini, masya Allah. Iya, bayangkan orang enaknya tidur, kita ngaji, maksudnya pahalanya. Jadi tergantung kesusahan kita ibadah, maka tergantung itulah pahala yang Allah berikan lebih besar lagi, ya kan? Nah, sama seperti orang berpuasa, dia sakit tetap berpuasa, dia hamil tetap berpuasa, dia menyusui tetap berpuasa, dia perjalanan tetap berpuasa. Itu pahalanya berbeda itu dengan orang yang normal, orang yang sehat, orang yang tidak hamil, orang yang tidak menyusui. Jadi semakin berat kita melaksanakan ibadah, semakin besar pahala yang Allah berikan. Nanti ada ayatnya kan. Nah, hari ini kita bahas surah Ar-Rahman dari ayat 54 sampai 67 insyaallah ya. 54. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq wajanal jannataini, dan orang ini keadaan penduduk surga ahlul jannah. Jadi kita ini membayangkan sekarang ada di surga nih. Semoga Allah karuniakan kita berada di surga. Bersandar ya, mereka bersandar, muttaqina, mereka tiduran, ala furusim, atas permadani, dipan-dipan, ranjang-ranjang, batainuha, bagian dalamnya, min istibraq, terbuat dari sutra yang tebal. Saking nikmatnya orang yang ada di surga itu, mereka itu menikmati keindahan surga, tidur di permadani yang terbuat dari sutra. Nah, kita tahu sutra itu kalau di dunia ini harganya mahal. Makanya pakaian yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki, pakaian yang haram adalah sutra. Dua hal yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki muslim, pakaian sutra dan emas. Jadi nggak boleh pakai emas. Kenapa? Ternyata diteliti, orang yang berpakaian laki-laki emas, ya emas misalnya di cincin, di kalung, di mana-mana, dan dia pakai pakaian sutra, itu mempengaruhi fisiknya. Fisiknya apakah nanti sumber penyakit, macam-macam ternyata. Itu secara ilmiah menunjukkan begitu. Makanya kenapa dua hal ini tidak boleh dipakai. Dan juga karena nanti di surga sutra ini bukan hanya pakaian, kita juga nanti tidurnya di atas sutra yang tebal. Kita sudah tidur di kasur empuk aja enak. Ini di surga yang terbuat dari permadani dari sutra. Ya, permadani dari sutra. Wajanal jannataini, dan kita bisa memetik buah-buahan dari dekat. Ya, maksudnya di tempat kita tiduran tadi itu sudah tersedia buah-buahan yang kita inginkan. Ya, yang kita inginkan apa tuh? Yang kita inginkan di dalam surga. Jadi di sini dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, halun amilun mahzufun ayyan yamna'unahu. Ya, tidak ada yang bisa menahan keadaan penduduk surga untuk memetik buah-buahan yang ada di surga. Ya, minadijat wa khossin wa zuharin minal sundusin, dari buah-buahan yang berbagai macam itu. Ya, jadi buah-buahan yang mereka bisa menikmatinya. Ya, dalam hadis dikatakan orang-orang yang di dalam surga itu, ya, ayat 54 ini Allah gambarkan bagaimana dia di dalam surga ini tidur atau rebahan. Ini sekarang kan ya zaman rebahan karena enak dengan handphone. Anak-anak kita generasi Z ini, generasi Gen Z ini banyak yang salah kaprah. Jadi memang orang tuanya main handphone, anaknya juga. Ya itu akhirnya menyebabkan generasi rebahan ini. Nauzubillah. Generasi rebahan. Di mana-mana rebahan. Kirain ngapain? Handphone. Ya Allah, ya Rabbana. Di mana-mana nih. Ya, itulah. Kalau dulu kita
puasa itu nggak nahan lapar dan haus, sekarang nggak nahan megang handphone. Coba aja. Saya salut punya teman polisi udah 2 kali hatam Quran. Nih tanggal kemarin tanggal 9 2 kali hatam Quran. Santri ada yang sudah hatam berapa kali? Boro-boro sekali juga belum, berapa juz baru. Ya Allah, ini polisi, tugas berat polisi. Namanya Pak AKBP Reno ya. Iya, 2 kali hatam Quran, sibuk tapi tetap dia baca Quran sampai 2 kali hatam. Ramadan ini Ramadan doang, Ramadan dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang ini. Ini santri nggak ngapa-ngapain, cuma belajar doang, belum hatam-hatam juga. Ya Allah, masya Allah. Tapi ada yang udah hatam ya? Ada yang hatam? Ada yang udah hatam Quran nggak? Ada. Alhamdulillah, Pak Haji udah tuh, alhamdulillah. Santri? Santri udah? Belum ada yang hatam. Ya Masya Allah. Ramadan ini tolong dah ya dihatamkan Quran itu minimal 2 kali, kalau bisa mah 3 kali. 10 hari 1 kali hatam, berarti 30 hari 30 hatam, harusnya begitu. Mumpung Ramadan, kalau bukan Ramadan kapan lagi hatam? Ya Allah, ini generasi rebahan, jadi boro-boro hatamin Quran, yang dipegang handphone, pegang lagi handphone lagi, akhirnya lupa dengan Quran. Padahal ini bulan Quran, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Nah nanti di surga itu rebahan, nikmati udah. Kalau di surga tuh rebahan kita ya, rebahan. Bahkan dalam istibrok itu artinya adalah bukan hanya sutra saja, tapi dihiasi dengan benang emas ya, saking mulianya istibrok. Ini istibrok ya, jadi min istibrok, jadi permadani kamar-kamar tidur dari sutra yang dilapisi emas, mewah, indah. Itu baru bagian dalam dan luarnya pun indah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sutra yang tebal, luarnya bercahaya, masya Allah. Karena memang ya sesuatu yang tidak pernah terbesit dalam hati kita, tidak pernah terdengar oleh telinga kita, tidak pernah terpikirkan oleh akal kita, itulah surga. Ini untuk menggambarkan keindahan surga supaya kita manusiawi diberikan penjelasan sedikit oleh Allah. Nih nanti di surga ada kasur tebal permadani dari sutra yang kita bisa ngambil buah-buahan langsung di ranjang kita itu. Kita mau apel, mau anggur, mau duren, mau apapun ada tuh. Wajanal jannataini, dan dipetik langsung dari dekatnya dan dekat sekali dengan kita tuh. Jadi artinya orang nggak perlu ke pasar, ke toko buah, kemana. Nah sekarang kan ya ada penelitian, makan buahnya tahun 60 apel 1 sama dengan makan apel 20 apel tahun sekarang 2000, karena banyak yang diapain tuh, dioplos, di genetik dan sebagainya. Sekarang buah-buahan juga kan ada yang cepat matangnya ya, cepat busuknya, jadi udah nggak asli lagi ya kan. Nah nanti buah Anda di surga itu sudah indah banget dah. Nah, ini ya, jadi kita manusiawi digambarkan kenikmatan surga, kita rebahan, kita tiduran, di situ ada buah-buahan di dekat kita, masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk. Allahumma masukkan kami dalam surgamu ya Allah, nas'aluka ridhoka wal jannah, mohon ridhomu dan surgamu. Ini doa yang diajarkan Nabi kan, ridhoka wal jannah, surga ya, ridho dan surga Allah. Ada yang ngomong begini, Ustadz saya mah pengen ridho Allah aja nggak surga. Justru di ridho itulah ada surga. Nggak mungkin orang Allah nggak ridhoi di neraka, nggak mungkin. Justru Allah ridho dengan memasukkan dalam surga ya, itu wajanal jannataini, dan dapat memetik buah-buahannya sangat dekat dengan tempat tidurnya. Nah itu gambaran manusiawi saking nikmatnya lah ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka yang manakah nikmat yang hai manusia dan jin kalian dustakan? Mana nikmat yang mana tuh? Masya Allah. 56. Fihinna qasuratu tarfi lam yasmisuna insun qablahum walajan.
di dalam surga itu fihinna qasiratu tarfi, bidadari yang at-tarfi, artinya pandangannya luas, pandangannya cantiknya luar biasa, ya. Lam yasbisa insun qablahum wala jan, yang belum pernah disentuh bidadari itu oleh manusia pun sebelum dia, dan juga jin nggak pernah disentuh. Artinya sangat indahnya, sangat cantiknya itu bidadari, ya. Kenapa? Karena umumnya keinginan kita laki-laki itu dengan perempuan, zulinainas hubus sahawat, itu kodratnya. Nah, gambaran surga kita diberikan bidadari. Ada yang nanya, bagaimana dengan istri kita? Kalau istri kita itu ahlul jannah, penduduk surga, jauh lebih cantik daripada bidadari. Wanita solehah dibandingkan bidadari ini, ahlul jannah, Aisyah, Khadijah, Maryam dan sebagainya, istri Rasulullah kan, cantiknya jauh lebih hebat dibandingkan bidadari. Kenapa? Kalau bidadari kan dicetak, semacam cetakan gitu, cetakan boneka manusia. Bidadari langsung Allah ciptakan manusia khusus untuk ahlul jannah. Sedangkan orang yang ratunya bidadari, istri kita atau wanita solehah, dia kan perlu proses menjadi wanita soleh itu, perlu berjuang, dia beribadah, dia taat, dia tidak maksiat, itu jauh lebih cantik dari bidadari surga. Jadi nggak ada rasa cemburu, malah bidadari itu cemburu dengan wanita-wanita solehah yang ahlul jannah, karena cantiknya jauh lebih dibandingkan cantiknya dia. Kenapa bisa cantik begitu? Perhiasannya adalah ibadahnya, ketaatan kepada Allah yang membuat jadi ratunya bidadari. Jadi perempuan kita, istri kita menjadi ratunya bidadari kalau istri yang solehah. Nah, di surga itu Allah siapkan qasiratu tarfi, ya, qasiratu tarfi. Jadi bidadari yang pandangannya al-ain ala azwajinna muttaqina inal insi wal jinni, yang saking cantiknya pandangan kita kepada dia, waduh, sulitnya. Pernah dalam sebuah riwayat, walaupun doib, malaikat Jibril di surga itu pernah melihat wanita bidadari. Itu sumsumnya kelihatan, saking cantiknya dia pingsan. Dikirain ini zatnya Allah, padahal makhluk Allah yang Allah ciptakan khusus kepada ahlul jannah, penduduk surga, yang tidak pernah tersentuh oleh lam yasmina insung, manusia, qoblahum, sebelum diciptakan, walajan, dan juga oleh jin, nggak pernah tersentuh, saking cantiknya bidadari surga. Jadi kalau misalnya ada aki-aki gelap-gelap beribadah, semangat ngaji, semangat belajar, lalu ada yang nanya, kenapa kok rajin banget? Ingat bidadari nanti, bidadari, Masya Allah, bidadari. Jadi bidadari itu qasiratu tarfi, selalu menundukkan pandangannya, nggak pernah dia melihat kecuali kepada ahlul jannah tadi, pada suaminya yang Allah telah tentukan. Masya Allah, ya itulah. Jadi tidak pernah tersentuh oleh jin, tidak pernah tersentuh oleh manusia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bidadari itu selalu perawan, tidak pernah jadi janda. Misalnya sampai setiap hari kita pakai misalnya, tetap perawan. Dia tidak pernah mengalami baik menstruasi atau mencret, nggak pernah. Jadi kalau misalnya bidadari itu keluar angin, BAB, ingus atau apa, itu nggak ada, Pak. Semuanya wangi, semuanya. Keluarnya itu dari keringatnya menjadi wangi, jadi semerbak. Jadi nggak perlu pakai minyak wangi, nggak perlu pakai pelembab, wangi terus. Kalau dia misalnya keluar keringat, kalau dia misalnya BAB, dia pipis, nggak ada. Di surga itu nggak ada WC, ya Pak ya. Ya kalau di WC ada di surga, untuk apa masuk surga? Ya. Jadi kemana keluarnya? Jadi keringat.
penduduk surga itu jadi keringat, keringatnya jadi minyak wangi, jadi harum semerbak. Ya, jadi di sini ditunjukkan bahwa bidadari itu tidak pernah tersentuh oleh manusia dan jin. Ayat ini menurut tafsir Ibnu Katsir menunjukkan dalil bahwa jin yang mukmin, yang muslim itu masuk surga karena dia tidak pernah menyentuh bidadari itu. Kemudian dijelaskan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Nikmat yang manakah yang kalian dustakan hai manusia dan jin? Ka'annal hunal yaqutu wal marjan. Kesucian mereka seperti apa? Seperti yakut dan marjan. Yakut itu permata yakut, batu mulia yang sangat bening. Sedangkan marjan itu bukan sirup ya, mutiara warna putih. Itu marjan. Ya, jadi merek sirup nih marjan. Padahal dia adalah kalau yakut itu permata yakut, marjan itu mutiara berwarna putih. Itu namanya saking cantiknya bidadari di surga. Lu'lu'ul bayad itu kan di dalam tafsir Jalalain al-lu'ul bayadun bayadon, yaitu adalah mutiara yang warna putih. Artinya adalah wanita-wanita bidadari itu seperti sejernih yakut, seperti marjan mutiara. Sesungguhnya seorang wanita dari kalangan istri ahli surga benar-benar betisnya putih dapat terlihat dari balik 70 lapis pakaian sutra yang dikenakannya. Dia pakai pakaian sutra 70 kali, itu udah kelihatan betisnya saking cantiknya. Masya Allah. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bagaimana tulang sumsumnya itu kelihatan tulang sumsum bidadari surga. Ini bikin semangat ngaji ya. Yang gelap-gelap, yang ngantuk-ngantuk ngaji, ingat nanti ada bidadari. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini dalam hadis Rasulullah Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, lirrujuli min ahli jannah zaujatani minal hurin ain ala kulli wahidatin sab'una hullah yura mukhul sakitu miwara isyab. Seorang laki-laki penuh surga ada 2 istri dari kalangan bidadari bermata jeli, masing-masingnya 70 perhiasan pakaian, tulang sumsum betisnya kelihatan dari balik pakaian yang dipakainya. Saking cantiknya itu bidadari. Ada pertanyaan dari sahabat, bagaimana, siapakah yang paling berhak penghuni surga atau ke wanita? Abu Hurairah radhiyallahu anha menjawab bahwa bukanlah. Rasulullah bersabda, sungguhnya rombongan yang pertama surga mereka seperti rembulan di malam purnama. Orang yang berikutnya seperti bintang yang bercahaya. Bagi masing-masing mereka ada 2 istri yang tulang susumnya betisnya terlihat dari balik dagingnya, tidak seorang pun melajang di dalam surga. Artinya semua orang itu punya istri dari bidadari, dan ratunya bidadari adalah istri kita yang masuk surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa min dunihima jannatan, dan dari kedua surga itu ada jannatani, ada 2 surga lagi. Belum lewat nih, kelewat nih. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, ayat 60 ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kelewat tadi. Al jazaul ihsan ilal ihsan ayat 60. Bukankah balasan perbuatan baik kecuali dengan kebaikan? Artinya kalau selama kita hidup di dunia ini berbuat baik, maka Allah berikan kebaikan. Apa itu? Kenikmatan surga. Jadi itu pasti itu. Kalau kita melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, pasti Allah berikan kenikmatan surga. Hal jazaul ihsan illal ihsan lilladzina ahsanul husna ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik dan tambahannya. Tuh Masya Allah. Ziyadah ini dalam surah Yunus ayat 26. Artinya adalah kalau kita berbuat baik di dunia, kalau kita berbuat baik ketika hidup, nanti di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan yang lebih daripada yang kita dapati, yang kita inginkan. Makanya ziyadah lebih daripada apa yang Allah berikan. Ya, hal jazaul ihsan
illal ihsan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ayat